Nabi Sulaiman alaihi salam adalah manusia terkaya sepanjang sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Dalam beberapa kitab suci seperti Al-Quran, Alkitab dan Injil, Nabi Sulaiman alaihi salam dijelaskan sebagai manusia terkaya yang pernah hidup di muka bumi. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan total kekayaannya hingga hari kiamat tiba nanti. Para arkeolog telah menemukan situs peninggalan sejarah Islam yang mengungkap total kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Erez bin Yosef, profesor sekaligus peneliti, ia menyatakan bahwa 3000 tahun yang lalu Nabi Sulaiman alaihi salam diperkirakan memiliki kekayaan senilai 2,2 triliun US dollar. Apabila dikonversikan dengan nilai mata uang hari ini, dan jika dirupiahkan, nilainya setara dengan 32.891.870 triliun rupiah. Nabi Sulaiman memiliki beberapa mukjizat, di antaranya adalah dapat berbicara dengan bahasa binatang. Beliau dapat memerintah mereka untuk melakukan sesuatu. Beliau juga dapat mengendalikan besar kecilnya tekanan angin dan dapat mengatur ke arah mana angin akan berhembus. Sehingga dengan itu, Nabi Sulaiman dapat memanfaatkan angin sebagai kendaraannya dan juga kendaraan tentaranya. Nabi Sulaiman juga bisa melunakkan besi dan membentuknya menjadi pakaian perang yang anti tusukan senjata tajam. Nabi Sulaiman juga memimpin para jin. Mereka tunduk dan patuh pada perintah Nabi Sulaiman. Tidak hanya itu, setan dan iblis laknatullah yang merupakan makhluk pembangkang dapat dibuat tunduk bertekuk lutut pada perintah-perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa melakukan teleportasi, yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu singkat. Peristiwa tersebut dibuktikan dengan pemindahan singgasana Ratu Balqis atas perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Nabi Sulaiman diberkahi kecerdasan yang luar biasa untuk menyatupadukan segenap kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Ia mengelola dan membawa kerajaannya menjadi kekuatan raksasa yang tak terkalahkan di masanya dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Tentara Nabi Sulaiman adalah tentara terkuat di bumi tanpa ada yang menandinginya. Pertanyaan dasar yang muncul kali ini adalah dari mana sumber kekayaan dan kekuatan Nabi Sulaiman alaihi salam? Sebelum saya melanjutkan, mohon bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Berikan komentar yang positif dan berikan like serta share video ini. Semoga semua itu menjadi nilai amal jariah karena telah membantu mensiarkan kisah-kisah Islam pada masyarakat Islam dan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dan keberkahan hamba-hambanya yang mukmin. Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diajari untuk memahami bahasa burung dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar karunia yang nyata. Quran Surat An-Naml ayat 15-16. Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud dalam sisi kenabian dan kekuasaan, bukan mewarisi harta, karena para nabi tidak mewariskan harta. Sepeninggalan mereka, harta para nabi menjadi sedekah bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Allah telah memilihnya sebagai nabi dari kalangan Bani Israel. Begitu juga Allah telah memberinya kekuasaan kerajaan sehingga ia menjadi pemimpin Bani Israel. Barangkali sesuatu yang paling penting yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman dari Nabi Daud adalah tradisi militer. Kemajuan militer yang dahsyat telah berpindah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Daud sebenarnya adalah seorang penggembala kambing yang sangat miskin, tapi seiring dengan perjalanan waktu, ia menjadi komandan pasukan yang tiada tanding.
Perubahan keadaan ini adalah sebagai bentuk ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai dukungan darinya. Daud mengetahui bahwa kekuatan yang hakiki yang mengatur alam semesta adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran Nabi Daud mengubah keadaan pasukan Bani Israel, di mana mereka sebelumnya lari jika berhadapan dengan musuh. Maka kini keberadaan mereka mulai diperhitungkan. Di masa hidupnya, Daud mengalami peperangan yang sangat banyak. Namun, Al-Quran tidak menceritakan secara terperinci akan hal tersebut. Dan kami kuatkan kerajaannya. Quran Surat Shad ayat 20. Ayat tersebut berarti bahwa Daud belum pernah terkalahkan dalam peperangan yang diikutinya. Di samping dukungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Daud, juga pasukannya dan rakyatnya, di mana mereka adalah orang-orang yang bertauhid dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kepada Daud hal-hal yang menjadikan pasukannya memiliki keistimewaan yang dengannya mereka dapat mengalahkan pasukan-pasukan yang lain yang ada di bumi saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah melunakkan besi untuknya." Quran Surat Saba ayat 10. Sebenarnya baju besi yang dibuat untuk orang-orang yang hendak berperang cukup mengganggu gerakan mereka. Kita bisa membayangkan ketika ada dua orang yang berperang, yang satunya dapat bergerak dengan bebas, sementara yang lain tidak leluasa bergerak. Namun dengan kekuasaan Allah, Nabi Daud dapat melunakkan besi dan dapat membuat darinya baju besi yang ringan. Ini adalah kemajuan penting yang Allah berikan kepada Daud dan tentaranya. Kemajuan ini kini dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Demikianlah Sulaiman memiliki pasukan yang dahsyat yang melebihi pasukan manapun di bumi saat itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah karunia-Nya kepada Nabi Sulaiman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Quran Surat An-Naml ayat 16. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara hati Nabi dan Allah tidak ada penghalang, tidak ada jarak, tidak ada sekatan waktu, dan tak ada seorang pun dari para nabi yang berdoa kepada Allah kecuali doanya pasti terkabul. Kejernihan hati ketika mencapai puncak tertentu, maka ia akan menggapai apa saja yang diinginkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya, Nabi Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Quran Surat Shad ayat 35. Sulaiman menginginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kerajaan yang belum pernah diperoleh oleh siapapun setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hambanya Nabi Sulaiman dan memberinya kerajaan tersebut. Barangkali orang-orang yang hidup di saat ini bertanya-tanya, mengapa Sulaiman meminta kerajaan ini yang belum pernah dimiliki oleh seorang pun setelahnya. Ambisi Sulaiman untuk mendapatkan kekuasaan atau kerajaan adalah ambisi yang ada di dalam seorang nabi, dan tentu ambisi para nabi tidak berkaitan kecuali dengan kebenaran. Ambisi tersebut adalah bertujuan untuk memudahkan penyebaran dakwah di muka bumi. Nabi Sulaiman sama sekali tidak cinta kepada kekuasaan ataupun ingin menunjukkan kesombongan. Namun beliau ingin mendapatkan kekuasaan untuk memerangi kelaliman yang menyebar di muka bumi. Perhatikanlah kata-kata Nabi Sulaiman kepada Balqis ketika beliau berdialog dengannya. Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml ayat 42. Demikianlah kata-kata Sulaiman yang bijaksana.
kata-kata yang membenarkan permintaannya untuk memiliki kekuasaan dan kekuatan. Sulaiman telah mengerahkan semua kemuliaan dan kekuasaannya dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebarkan Islam. Nabi Sulaiman mewarisi kekuasaan, kenabian, hikmah ilmu dari Daud. Orang-orang menyebut Sulaiman Al-Hakim atau Sulaiman yang bijaksana. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman tidak terbatas pada keadilannya di tengah-tengah manusia dan kasih sayangnya kepada mereka. Namun kebijaksanaan Sulaiman juga berlaku di kalangan burung dan binatang-binatang lainnya. Nabi Daud juga mengenal bahasa burung, tetapi Sulaiman dapat berbicara dengan bahasa burung. Bahkan ia dapat menjadikannya sebagai pembantunya. Ketika Nabi Daud bertasbih, maka gunung-gunung dan burung-burung serta binatang buas pun ikut bertasbih bersamanya. Bahkan angin pun berhenti untuk mendengar tasbih ini. Sedangkan Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya karunia lebih dari itu, di mana binatang-binatang buas tunduk padanya, begitu juga angin dan burung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar karunia yang nyata. Quran Surat An-Naml ayat 15-16. Nabi Sulaiman mampu mendengar bisikan semut yang berbicara dengan sesama mereka. Bahkan ia mampu memerintahkan semut tersebut sehingga semut itu taat kepada perintahnya. Pasukan Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di dunia. Belum pernah ada di dunia suatu pasukan yang memiliki kekuatan seperti ini. Kekuatan Nabi Sulaiman berasal dari beberapa kombinasi yang sangat mengagumkan, sehingga karenanya ia tidak dapat tertandingi. Kekuatan itu terdiri dari manusia, jin, dan burung. Kita mengetahui bahwa jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia tidak mampu untuk melihatnya atau menghadirkannya atau meminta pertolongannya. Sedangkan Sulaiman telah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk menundukkan jin. Bahkan ia mampu menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja kasar di kerajaannya saat itu, saat tidak ada peperangan. Ketika ada pasukan lain yang mencoba melawan pasukan ini, maka mustahil mereka akan merasakan kemenangan. Bahkan pasukan Sulaiman juga diperkuat oleh pasukan burung. Burung di pasukan Sulaiman memerankan tugas yang sangat penting, yaitu sebagai badan intelijen. Kita mengetahui bahwa peranan informasi saat peperangan sangatlah penting. Dari informasi tersebut, pasukan dapat mengetahui keadaan musuhnya. Demikianlah peranan burung pada pasukan Sulaiman. Ia terbang di tengah-tengah musuh, kemudian ia kembali kepada Sulaiman untuk menyampaikan berita tentang keadaan musuhnya. Di samping jin dan burung, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menundukkan angin untuk Sulaiman. Nabi Sulaiman dapat memerintahkan angin dan ia mampu menaiki angin bersama tentaranya. Pasukan Sulaiman juga terdiri dari pasukan udara pada saat dimana tak seorang pun memimpikan untuk terbang di udara. Barangkali mukjizat ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Sulaiman menjadi sebab kejayaan militernya sehingga pasukannya tidak tertandingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dihimpunkan kepada Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surat An-Naml ayat 17. Kemudian kami tundukkan kepada angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Quran Surat Shad ayat 30-40.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kemampuan yang tak seorang pun dari para nabi mendapatkannya, yaitu kemampuan untuk memerintah setan. Setan adalah salah satu bagian dari jin. Ia adalah kelompok yang celaka dari bangsa jin. Kelompok ini sebenarnya tidak mampu dikuasai oleh manusia. Bahkan jin soleh pun tidak dapat mengatur mereka. Adapun Sulaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kekuasaan untuk menundukkan setan dan mempekerjakannya, bahkan mengikatnya dengan rantai serta menghukumnya jika menentang perintahnya. Setan membangun untuk Sulaiman istana dan patung-patung dan alat-alat perang. Bahkan setan-setan itu menyelam di dasar lautan untuk mengeluarkan permata dan yakut untuk Sulaiman. Jika ada di antara setan yang menentang perintahnya, maka Nabi Sulaiman mengikatnya dengan rantai. Ini semua menunjukkan kekayaan Sulaiman dan kekuasaannya, di mana ia mampu mengatur banyak makhluk di dunia. Tentu kemampuan itu atas izin Allah sebagai mukjizat darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, maka kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Quran Surat Saba ayat 12. Nabi Sulaiman yang bijaksana adalah penguasa yang tak tertandingi di muka bumi. Meskipun memperoleh nikmat yang khusus dan agung ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman, beliau tetap menunjukkan sebagai manusia yang paling banyak berzikir kepadanya dan manusia yang paling banyak bersyukur di zamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Sulaiman, Sulaiman sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Shad ayat 30. Nabi Sulaiman selalu mendirikan sholat, puasa, tasbih, dan mengungkapkan rasa cinta yang dalam. Hamba yang kembali adalah hamba yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sholat bagi Sulaiman adalah waktu yang sangat penting, sehingga ketika datang waktu itu, maka beliau tidak bisa disibukkan dengan hal yang lain. Sulaiman mengetahui penyakit kuda dan ia mampu berbicara dengan bahasa kuda. Bahkan kuda itu pun mentaati perintah Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kenikmatan lain atas Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Quran Surat Saba ayat 12. Al-Kihdir adalah tembaga yang dicairkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat atas ayahnya Daud di mana ia mampu melunakkan besi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarinya bagaimana cara mencairkannya, maka Sulaiman pun memanfaatkan tembaga yang cair untuk peperangan dan di saat perdamaian. Pada saat peperangan, beliau mencampur tembaga dengan besi dan membuat darinya perunggu. Mereka menggunakan senjata-senjata perunggu dalam peperangan seperti pedang, baju besi, dan pisau. Senjata-senjata ini adalah senjata yang paling kuat di saat itu. Sedangkan di saat perdamaian, tembaga digunakan untuk membuat bangunan, patung, dan sebagainya. Meskipun Nabi Sulaiman mendapatkan nikmat yang besar dan karunia yang khusus, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan suatu ujian yang akan selalu datang pada seorang hamba. Ketika hamba itu mendapatkan kedudukan yang besar, maka ujiannya pun menjadi besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Sulaiman dengan penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Ia berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku, anugerahkanlah kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang ia kehendaki, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Quran Surat Shad ayat 34-37.
Sulaiman diuji dengan penyakit yang sangat keras, di mana dokter saat itu tidak mampu mengatasinya. Sakitnya Sulaiman sangat keras sehingga para dokter dari kalangan manusia dan jin tidak mampu menghilangkan penyakitnya. Lalu burung-burung menghadirkan rumput-rumput yang dianggapnya sebagai obat, tetapi Sulaiman pun belum juga sembuh. Semakin hari penyakit Sulaiman semakin menjadi-jadi, sehingga ketika Sulaiman duduk di atas kursi, ia duduk bagaikan tubuh tanpa roh, seakan-akan ia mati karena saking kerasnya penyakit yang dideritanya. Sakit yang diderita Sulaiman terus berlanjut untuk beberapa saat, namun Sulaiman tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kesembuhan kepadanya, serta beristighfar kepadanya, serta mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesailah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya Sulaiman. Beliau pun sembuh. Kini Sulaiman merasakan kembali kesehatannya setelah mengetahui segala kejayaannya dan segala kekuasaannya serta segala kebesarannya tidak lagi mampu menghilangkan penyakit yang dideritanya, kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Quran Surat Shad ayat 34. Kata jasad dalam bahasa Arab diungkapkan atas sesuatu yang kehilangan kehidupan atau kesehatan. Nabi Sulaiman telah membangun masjid atau tempat beribadah sehingga manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Rumah ini menunjukkan keunggulan seni arsitektur dan seni pahat. Orang-orang yang membangun rumah ini berjumlah puluhan ribu orang. Tentu setiap kelompok dari mereka memiliki pekerjaan masing-masing. Di antara mereka ada yang mencairkan tambang, ada yang menjadi tukang pahat, ada yang membelah batu, ada yang memotong-motong kayu, ada yang mendatangkan rumput-rumput dari Lebanon, dan ada yang melelehkan emas dan menjadikannya lempengan-lempengan yang mengkilat untuk menutupi kayu dan menutupi dinding. Bahkan golongan jin membantu pembangunan rumah tersebut, tentu dengan perintah dan bimbingan Nabi Sulaiman. Mereka membuat patung-patung yang besar dan membuat bejana yang besar untuk tempat makanan para tentara dan pekerja, yaitu bejana seperti gunung karena saking beratnya dan besarnya. Mereka juga membuat tempat-tempat minum yang besarnya seperti kolam. Sulaiman mengawasi para pekerjanya dan juga mengurusi masyarakatnya, di mana beliau mengenali problem mereka dan berusaha memecahkannya. Beliau juga mengawasi pasukannya dari kalangan binatang dan burung. Beliau mengetahui apakah ada satu dari mereka yang tidak hadir, kemana ia pergi, serta mengapa ia pergi. Nabi Sulaiman bukan hanya mengetahui problem tentaranya dari kalangan manusia dan tentaranya dari kalangan burung, namun ia juga menunjukkan kasih sayangnya terhadap semut, di mana beliau mendengar bisikannya dan tidak suka untuk menginjaknya. Pada suatu hari, ia berjalan di depan tentaranya dan tiba-tiba ia mendengar suara semut yang berkata kepada teman-temannya dari kalangan semut. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia tersenyum karena mendengar perkataan semut itu, dan ia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu dan bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Sulaiman mendengarkan pembicaraan semut itu, lalu beliau tersenyum karena mendengar pembicaraannya. Apa yang dibayangkan oleh semut kecil itu? Meskipun Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan memiliki tentara yang besar, namun beliau menunjukkan kasih sayang terhadap semut. Beliau mendengar bisikannya dan melihat semut yang ada di depannya. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk menginjaknya. Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya nikmat, yaitu nikmat rahmat dan nikmat kasih sayang. Di samping itu, Sulaiman orang yang paling kaya di dunia, di mana istananya terbuat dari kayu-kayu gaharu
yang memiliki bau yang harum, dan istananya terbuat dari emas dan terkadang dari kristal. Beliau juga memiliki kursi besar yang dibuat dari emas dan permata. Istana Sulaiman merupakan istana yang paling besar di dunia. Sulaiman menggunakan pakaian dari emas dan permata. Meskipun demikian, Sulaiman tetap menunjukkan sebagai hamba yang berserah diri dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Nabi Sulaiman yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, dan ia selalu sujud kepada Allah sebagaimana ayahnya yang selalu bertasbih kepada Allah. Sulaiman selalu melantunkan lagu-lagu cinta ilahi dan hanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengeluarkan perintahnya kepada pasukan untuk bersiap-siap. Sulaiman keluar memeriksa pasukannya satu demi satu. Pasukannya diteliti. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia. Sulaiman memerintahkan kesiapan mereka, lalu Sulaiman mengeluarkan perintah-perintahnya. Kemudian Sulaiman memerintah kelompok jin dan menyampaikan perintah-perintahnya. Beliau memenjarakan jin yang tampak bermalas-malasan saat bekerja. Lalu ia memeriksa binatang dan berkata pada mereka, apakah mereka sudah makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak? Apakah ada yang mengadu kepadanya, misal karena penyediaan makanan yang tidak layak? Apakah di sana ada yang sakit dan sebagainya? Ketika Sulaiman merasa puas dengan semuanya, Sulaiman memasuki tenda tempat berkumpulnya burung. Belum lama, Sulaiman memasuki tenda tersebut dan mengamati keadaan di sekitarnya, sehingga ia mengetahui burung yang tidak hadir yaitu hudhud. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku lihat hudhud? Quran Surat An-Naml ayat 20. Burung-burung yang lain tampak terdiam sebagai tanda penghormatan dan akan mendengarkan apa yang akan dikatakan pemimpin mereka Sulaiman. Beliau mengarahkan pandangannya kepada semua burung dan tidak menemukan hudhud di antara mereka. Tak seekor burung pun yang mengetahui keberadaannya. Sulaiman mulai menampakkan kemarahannya. Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Quran Surat An-Naml ayat 20. Tiba-tiba seekor burung kecil memberanikan diri untuk berkata kepada Sulaiman, wahai Nabi yang mulia, seharusnya hudhud ada bersamaku kemarin untuk melaksanakan tugas penyelidikan. Ia adalah pemimpin misi itu, namun hudhud belum datang. Oleh karena itu, aku tidak pergi bersamanya. Burung itu tampak gemetar ketakutan. Sulaiman mengetahui bahwa hudhud tidak hadir dan tak seorang pun mengetahui kepergiannya. Hudhud pergi tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Sulaiman dan tidak memberitahu di mana keberadaannya. Dalam keadaan marah, Sulaiman berkata, sesungguhnya aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali ia benar-benar datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Quran Surat An-Naml ayat 21. Kawanan burung mengetahui bahwa Sulaiman sedang marah dan telah menetapkan untuk menyembelihnya atau justru memaafkannya dengan syarat ia datang dengan membawa alasan yang dapat menyelamatkannya, atau dengan kata lain, hudhud dapat memastikan bahwa ia melaksanakan tugas yang penting. Sulaiman menunjukkan kemarahan yang besar sehingga siapapun akan merasa takut ketika melihat Sulaiman marah. Meskipun beliau terkenal dengan kasih sayangnya, namun kemarahannya karena membela kebenaran. Kemudian beliau dapat melaksanakan ancamannya dengan cara yang mudah. Seekor burung tampak gemetar ketakutan melihat kemarahan Sulaiman. Lalu beliau mengeluarkan tangannya ke burung itu dan memegang-megang kepalanya, sehingga burung itu pun merasa tenang dan rasa takutnya hilang. Sulaiman pergi dari tenda burung itu dan menuju istananya. Sulaiman masih memikirkan keadaan hudhud. Seharusnya hudhud menjadi bagian penting dari badan intelijen. Apakah ia pergi untuk menyikap sesuatu, atau apakah ia pergi hanya untuk bermain-main? Sulaiman telah memperhatikan dan mengetahui bahwa hudhud adalah seekor burung yang cerdik dan juga fasih berbicara. Terkadang Sulaiman mendapati hudhud sedang bermain-main dan menunda pekerjaannya. Sulaiman melihatnya dan hudhud memahami bahwa ini tidak benar, sebab
ia tidak boleh mencampur adukan antara waktu serius dan waktu bermain. Akhirnya, tidak lama setelah kepergiannya, Hudhud tiba di tenda burung. Burung-burung yang lain berkata kepadanya, "Pergilah engkau ke tempat Tuhan kita Sulaiman. Jika ia mengetahui bahwa engkau telah sampai, maka jiwamu benar-benar terancam." Hudhud terbang dan menemui Sulaiman. Pada waktu itu, Sulaiman sedang berdiri dan telah menetapkan untuk memulai pembicaraan dengan. Pada waktu itu, beliau sedang duduk sambil makan. Hudhud berdiri dan telah menetapkan untuk memulai pembicaraan dengan Sulaiman sebelum beliau bertanya kepadanya kemana ia pergi. Ini sebagai bukti bahwa ia melaksanakan tugas penting. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini." Quran Surat An-Naml ayat 22. Aku adalah Hudhud yang miskin, tapi aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dan aku telah datang kepadamu dari kerajaan Saba dengan membawa berita yang sangat penting. Sulaiman tampak terdiam dan menunggu Hudhud menyelesaikan pembicaraannya. Hudhud mengemukakan perkataan yang sering disampaikan Sulaiman kepada manusia dan burung. "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar." Quran Surat An-Naml ayat 23-26. Hudhud diam sejenak dan Sulaiman merasa bahwa Hudhud menunjukkan kefasihan lisannya dan berbicara dengan baik kepadanya. Hudhud mengemukakan perkataan yang sering disampaikan Sulaiman kepada manusia dan burung. Jelas sekali bahwa Hudhud mengulangi perkataan pemimpin kita Sulaiman sebagai usaha yang terakhir untuk memperoleh kasih sayang Sulaiman dan agar beliau puas dengan penjelasannya itu. Sulaiman berkata sambil menunjukkan senyum manis di wajahnya, "Akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Quran Surat An-Naml ayat 27. Hudhud ingin mengatakan, "Aku tidak bohong wahai Nabi yang mulia," namun diamnya Sulaiman membuatnya takut, sehingga ia pun terdiam. Sulaiman terdiam karena berpikir, lalu memutuskan sesuatu. Setelah itu, beliau mengangkat kepalanya dan meminta secari kertas dan pena. Sulaiman segera menulis surat singkat dan menyerahkannya kepada Hudhud serta memerintahkannya, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Quran Surat An-Naml ayat 28. Al-Quran langsung menyebut keadaan kerajaan Balqis yang saat itu sedang membaca surat tersebut di depan para pembesar kerajaannya dan para menterinya. Berkata ia Balqis, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml ayat 29-31. Dalam surat Sulaiman itu disebutkan, hendaklah mereka menyerahkan diri dan tunduk kepada perintahnya. Sulaiman memerintahkan agar mereka meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Sulaiman tidak mempersoalkan akidah mereka dan tidak memuaskan mereka dengan apapun. Sulaiman hanya memerintahkan bahwa ia berada di atas kebenaran. Bukankah ia didukung kekuatan yang berlandaskan keyakinan yang dimilikinya? Sulaiman hanya memerintahkan mereka agar tunduk dan patuh kepadanya. Ratu Saba menyampaikan surat tersebut di tengah-tengah kaumnya. Berkata dia Balqis, "Hai putra para pembesar,
berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada di majelisku. Quran Surat An-Naml ayat 32. Sementara itu, reaksi para pembesar istana adalah menentang surat tersebut. Isi surat itu membangkitkan kecongkakan kaum Saba, di mana mereka merasa lebih kuat. Mereka mengetahui bahwa di sana ada orang yang mencoba menantang mereka dan mengisyaratkan peperangan kepada mereka. Lalu ia meminta kepada mereka untuk memenuhi syarat-syaratnya sebelum terjadinya peperangan dan kekalahan. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Quran Surat An-Naml ayat 33. Para pembesar kaumnya ingin berkata, kita siap untuk melaksanakan peperangan. Tampaknya ratu memiliki kebijakan yang lebih baik daripada pembesar kaumnya. Surat Sulaiman itu membuatnya berpikir lebih jernih dan hati-hati. Ia berusaha sebisa mungkin menghindari peperangan. Ratu itu berpikir dalam tempo yang lama. Nama Sulaiman tidak diketahuinya dan ia pun belum pernah mendengarnya. Oleh karena itu ratu tidak mengetahui kekuatannya. Boleh jadi Sulaiman memiliki kekuatan yang dahsyat sehingga mampu memerangi kekuasaannya dan mengalahkannya. Kemudian ratu memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya. Ia melihat kemajuan masyarakatnya dan kejayaannya. Barangkali ia mengira bahwa Sulaiman iri terhadap kemajuan dan kekayaan ini, sehingga Sulaiman ingin menyerangnya. Setelah mempertimbangkan isi surat Sulaiman dengan cermat, Ratu Saba memilih untuk tidak bersikap ceroboh. Ratu itu lebih suka untuk menggunakan bahasa-bahasa kelembutan. Ia mengirim kepada Sulaiman suatu hadiah yang besar. Ratu mengira bahwa Sulaiman seorang yang ambisius, yang boleh jadi ia telah mendengar tentang kekayaan kerajaannya. Para utusan pergi dengan membawa hadiah dari Ratu Saba. Ratu berharap agar mereka dapat memasuki kerajaan Sulaiman dan akan mengetahui kondisi kerajaannya. Saat mereka pulang, Ratu ingin mendengar secara langsung dari mereka tentang keadaan kaum Sulaiman dan pasukannya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, maka Ratu dapat membuat suatu keputusan yang tepat. Ratu menyembunyikan apa yang terlintas dalam dirinya, lalu ia berbicara kepada pembesar istananya bahwa ia dapat menyingkap niat jahat Raja Sulaiman melalui cara mengirimkan hadiah kepadanya. Ratu lebih memilih cara tersebut dan menunggu reaksi Sulaiman. Ratu berhasil memuaskan para pembesar istananya dan untuk sementara menghilangkan ide untuk berperang. Karena para raja jika menyerang suatu desa, maka pemimpin desa tersebut adalah orang yang paling banyak mendapatkan kehinaan dan cercaan. Akhirnya para pembesar kaumnya merasa puas dengan pikirannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina, dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Quran Surat An-Naml ayat 34-35. Kemudian sampailah hadiah Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman. Para badan intelijennya memberitahunya bahwa para utusan Balqis datang dengan membawa hadiah. Sulaiman langsung mengetahui bahwa ratu itu sengaja mengirim orang-orangnya untuk mengetahui atau mendapatkan informasi tentang kekuatannya. Lalu setelah itu, ia mengambil keputusan atau sikapnya kepada Sulaiman. Sulaiman segera memanggil semua pasukannya untuk berkumpul. Utusan Balqis segera memasuki istana Sulaiman yang dipenuhi dengan pasukan besar yang bersenjata. Tiba-tiba, utusan Balqis tampak tercengang ketika melihat kekayaan mereka dan harta mereka yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan Sulaiman. Hadiah mereka tampak tidak berarti. Emas yang mereka bawa tampak tidak berarti saat mereka memasuki istana Sulaiman yang terbuat dari kayu-kayu pohon gaharu yang mengeluarkan bau yang harum serta dihiasi dengan emas.
Para utusan Balkis berdiri bersama Sulaiman dan menyaksikan bagaimana Sulaiman mengendalikan pasukannya. Kemudian mereka mulai berpikir tentang kekuatan dan kualitas pasukan Sulaiman. Betapa kagetnya mereka ketika melihat di tengah-tengah pasukan itu terdapat singa, burung, dan tentara dari kalangan manusia yang mampu terbang. Mereka pun sadar bahwa mereka dihadapkan pada pasukan yang tiada taranya. Selesailah demonstrasi pasukan Sulaiman. Kemudian para utusan itu dipersilahkan maju ke tempat hidangan makanan. Para utusan itu sangat terkejut ketika melihat berbagai macam makanan dari penjuru bumi ada di depannya. Dan di antara makanan itu pun terdapat makanan yang biasa ditemukan di negeri mereka. Tetapi mereka melihat bahwa makanan itu memiliki rasa yang istimewa. Selain itu, piring-piringnya ada di depan mereka dan dijadikan tempat makanan, terbuat dari emas, dan mereka dilayani oleh laki-laki yang berhias dengan emas. Ratu mereka pun tidak mengenakan hiasan itu. Di meja makan terdapat burung, ikan laut, dan berbagai macam daging yang mereka tidak mampu lagi membedakannya. Sulaiman tidak makan bersama mereka, tetapi beliau makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari kayu. Beliau memakan roti yang kering yang dicampur dengan minyak. Inilah makanan yang dipilihnya. Sulaiman makan bersama mereka dalam keadaan diam. Mereka merasa bahwa kehadiran Sulaiman menciptakan suatu kewibawaan yang luar biasa. Selesailah jamuan makanan itu, lalu dengan sangat malu mereka menyerahkan hadiah Ratu Balkis kepada Sulaiman. Hadiah itu berupa emas, yang bagi mereka hadiah itu sangat bernilai. Tetapi di sini hadiah ini tampak kecil di hadapan kekayaan yang sangat mengagumkan. Sulaiman memperhatikan hadiah ratu itu dan berkata, maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Quran Surat An-Naml ayat 36. Raja Sulaiman menyingkap dengan kata-katanya yang singkat itu penolakannya terhadap hadiah mereka. Ia memberitahu utusan itu bahwa ia tidak menerima hadiah tersebut. Ia tidak merasa puas dengan hadiah itu. Yang membuatnya puas hanya, janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Lalu Sulaiman kembali berkata dengan pelan, kembalilah kepada mereka. Sesungguhnya kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu Saba dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina. Quran Surat An-Naml ayat 37. Sulaiman meninggalkan para utusan ratu itu setelah terlebih dahulu mengancam mereka. Para utusan itu mengharap agar Sulaiman mau menunggu kunjungan dari Ratu Balkis yang akan membawa misi perdamaian. Akhirnya sampailah para utusan Balkis ke negeri Saba. Mereka segera menuju istana ratu. Mereka memberitahu bahwa negeri mereka ada di ujung tanduk. Mereka menceritakan kepada ratu kekuatan Sulaiman dan tidak mungkin bagi mereka mampu melawannya. Mereka meyakinkan Balkis bahwa ia harus mengunjunginya dan melihat sendiri. Kemudian ratu menyiapkan dirinya untuk pergi menuju kerajaan Sulaiman. Sulaiman duduk di kursi kerajaan di tengah-tengah para pembesarnya dan para menterinya serta para komandan pasukan. Sulaiman mengetahui bahwa Balkis menuju tempatnya. Balkis dikelilingi rasa takut. Sulaiman berpikir sejenak tentang bagaimana matahari disembah. Ia memikirkan bagaimana informasi yang diterima badan intelijennya tentang kemajuan kerajaan Balkis dalam bidang kesenian dan ilmu pengetahuan. Sulaiman bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kemajuan menjadi penghalang untuk mengetahui kebenaran? Apakah ratu itu gembira dengan kekuatan yang dicapainya? Dan ia membayangkan bahwa kekuatan adalah segalanya. Dengan kemajuan yang dimilikinya, Sulaiman ingin membuat kejutan agar ratu mengetahui bahwa Islam yang diyakini oleh Sulaiman adalah satu-satunya yang mampu mendatangkan kemajuan dan kekuatan yang hakiki. Sehingga ia dapat membandingkan antara keyakinannya dalam menyembah matahari beserta kemajuan yang dicapainya dan keyakinan Sulaiman juga beserta kemajuan yang diraihnya.
Para intelijen Sulaiman telah memberitahunya bahwa hal yang sangat disegani dan dikagumi oleh kaum Balkis adalah singgasana Ratu Balkis. Singgasana itu terbuat dari emas dan batu mulia. Singgasana tersebut dijaga oleh para penjaga yang sangat disiplin, di mana mereka tidak pernah lalai sedikit pun. Oleh karena itu, sangat tepat bila Sulaiman menghadirkan singgasananya di sini, di kerajaannya, sehingga ketika ratu tiba, maka ia dapat duduk di atasnya. Sulaiman ingin membuat kejutan kepadanya dan menunjukkan bahwa kemampuannya tersebut yang berlandaskan pada keislamannya. Sulaiman melakukan yang demikian itu dengan harapan agar si ratu tunduk kepadanya. Ide ini terlintas dalam diri Sulaiman, lalu ia mengangkat kepalanya dan menoleh kepada anak buahnya. Berkatalah Sulaiman, "Hai para pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Quran Surat An-Naml ayat 38. Perhatikanlah ungkapan pikiran Nabi Sulaiman tersebut. Semua pemikirannya berkisar tentang keislaman para penyembah matahari, tentang bagaimana beliau dapat memberikan petunjuk kepada mereka di jalan Allah. Yang pertama menjawab pertanyaan Sulaiman itu adalah Ifrit dari kalangan jin, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan mereka kepada Sulaiman. Berkatalah Ifrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Quran Surat An-Naml ayat 39. Sulaiman berdiri dari tempat duduknya setelah 1 atau 2 jam. Namun jin itu berjanji kepadanya untuk menghadirkan singgasana Balkis sebelum itu. Istana Sulaiman berada di Palestina, sedangkan istana Balkis terletak di Yaman. Jarak antara singgasana tersebut dan singgasana Sulaiman lebih dari ribuan mil. Barangkali pesawat yang cepat sekalipun yang kita kenal hari ini tidak akan mampu membawa dan mendatangkan istana itu dalam waktu 1 jam. Tetapi masalahnya di sini berhubung dengan kekuatan jin yang misterius. Sulaiman tidak mengomentari sedikit pun terhadap apa yang dikatakan oleh Ifrit dari kalangan jin. Tampak ia menunggu tanggapan lain yang mampu menghadirkan singgasana Balkis yang lebih cepat dari itu. Sulaiman menoleh kepada seorang yang di sana yang duduk di atas naungan. Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia." Quran Surat An-Naml ayat 40. Belum lama, seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab menyatakan kalimatnya, sehingga singgasana itu berada di depan Sulaiman. Ia mampu menghadirkan singgasana itu lebih cepat dari kedipan mata, ketika mata itu tertutup dan terbuka. Al-Quranul Karim tidak menyikap kepribadian seorang yang menghadirkan singgasana itu. Al-Quran hanya menggarisbawahi bahwa orang itu mempunyai ilmu dari Alkitab. Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita apakah ia seorang malaikat ataukah manusia ataukah jin. Perhatikanlah tindakan Sulaiman setelah adanya mukjizat ini. Beliau tidak merasa kagum terhadap kemampuannya yang luar biasa. Beliau tidak tercengang dengan kekuatannya. Beliau mengembalikan keutamaan tersebut kepada penguasa para penguasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur kepadanya yang telah mengujinya dengan kekuasaan ini, agar ia dapat membuktikan apakah ia bersyukur atau mengingkari. Setelah Sulaiman bersyukur kepada penciptanya, ia mulai memperhatikan singgasana ratu. Merupakan simbol pembangunan dan kemajuan, tetapi tampaknya ia hanya sesuatu yang biasa saja dibandingkan dengan kekuasaan dan kebesaran ciptaan yang dibuat oleh manusia dan jin di kalangan istana Sulaiman. Sulaiman memikirkan dalam tempo yang lama singgasana Balkis. Kemudian beliau memerintahkan agar singgasana itu diperbaiki, sehingga saat Balkis datang, Sulaiman dapat mengujinya
apakah Balkis dapat mengenalinya ataukah tidak. Dia berkata, ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya. Quran Surat An-Naml ayat 41. Sulaiman memerintahkan agar dibangun istana yang akan digunakan untuk menyambut Balkis. Sulaiman memilih tempat di laut, dan ia memerintahkan agar dibangun suatu istana di mana sebagian besar terdiri dari air laut. Sulaiman memerintahkan agar lantai-lantai itu terbuat dari kaca yang tebal dan kuat, sehingga orang yang berjalan di atas istana itu akan membayangkan bahwa di bawahnya ada ikan-ikan yang berwarna-warni. Hudhud memberitahu Sulaiman bahwa Balkis telah sampai di dekat kerajaannya. Kemudian Balkis datang. Al-Quran tidak menyebutkan keadaan Sulaiman saat menyambut Balkis, namun Al-Quran justru menunjukkan dua sikap Balkis. Pertama, bagaimana sikap Balkis ketika pertama kali melihat singgasananya yang datang mendahuluinya, padahal ia telah meninggalkan pengawalnya untuk tetap setia menjaga singgasana itu. Kedua, keadaan di depan istana yang penuh dengan permata yang berenang di bawahnya ikan-ikan. Dan ketika Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml ayat 42. Ayat tersebut menggambarkan kondisi dialog antara Sulaiman dan Balkis. Balkis melihat singgasananya dan ia tercengang saat mengetahui bahwa itu adalah singgasananya. Namun ia kemudian mulai ragu karena melihat tidak sepenuhnya itu singgasananya. Jika itu benar-benar singgasananya, lalu bagaimana ia datang mendahuluinya? Dan bila bukan singgasananya, maka bagaimana Sulaiman dapat meniru sepersis dan seteliti ini? Sulaiman berkata saat melihat Balkis mengamati singgasananya, "Apakah ini singgasanamu?" Setelah mengalami kebingungan sesaat, Balkis menjawab, "Sepertinya benar." Sulaiman berkata, "Kami telah diberi ilmu sebelumnya dan kami sebagai orang-orang yang muslim." Melalui pernyataan itu, Sulaiman ingin mengisyaratkan kepada Balkis agar ia membandingkan antara keyakinannya beserta ilmu yang dicapainya dan keyakinan Sulaiman yang muslim beserta pengetahuan yang diraihnya. Penyembahan terhadap matahari dan pencapaian ilmu yang dicapai oleh Balkis tampak tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Sulaiman dan keislamannya. Sulaiman telah mendahulinya dalam bidang ilmu karena keislamannya. Karena itu sangat mudah baginya untuk mengungguli Balkis dalam ilmu-ilmu yang lain. Demikianlah yang diisyaratkan pernyataan Sulaiman kepada Balkis. Ratu Saba itu mengetahui bahwa ini adalah singgasananya, di mana singgasana itu datang lebih dahulu daripada dirinya. Beberapa bagian darinya telah diubah saat Balkis masih berjalan menuju tempat Sulaiman. Ia berpikir, kemampuan apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Balkis tercengang melihat apa yang disaksikannya yang merupakan buah dari keimanan Sulaiman dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Balkis tercengang ketika melihat kemajuan dalam bidang pembangunan seni dan ilmu, maka ia lebih kagum lagi saat melihat hubungan yang kuat antara keislaman Sulaiman dan ilmu serta kemajuannya. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya, karena sesungguhnya dia terdahulu termasuk orang-orang yang kafir. Bergoncanglah dalam benak Balkis ribuan hal. Ia melihat keyakinan kaumnya runtuh di hadapan Sulaiman. Ia menyadari matahari yang disembahnya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia menggerakkannya untuk hamba-hambanya. Lalu terbitlah matahari kebenaran pada dirinya. Hatinya diterangi oleh cahaya baru yang tidak akan tenggelam seperti tenggelamnya matahari. Masa keislamannya hanya menunggu waktu. Balkis memilih waktu yang tepat untuk mengumumkan keislamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disikapnya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana yang licin yang terbuat dari kaca." Berkatalah Balkis,
"Ya Tuhanku, sungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat 6 ayat 44. Dikatakan kepada Balkis, "Masuklah ke dalam istana." Ketika ia masuk, maka ia tidak menyaksikan adanya kaca, tetapi ia melihat air, sehingga ia mengira akan bersinggungan dengan air laut. Lalu ia menyingkap sedikit bajunya agar bajunya tidak basah. Sulaiman mengingatkannya tanpa melihat agar tidak khawatir terhadap pakaiannya, karena pakaiannya tidak akan basah sebab di sana tidak ada air. Ia sekedar kaca yang halus, yang saking halusnya hingga tidak tampak. Pada kesempatan itulah Balkis mengumumkan keislamannya. Ia mengakui kelaliman dirinya dan ia menyatakan penyerahan diri kepada Sulaiman dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kaumnya pun mengikutinya dan mereka memeluk Islam. Balkis menyadari ia berhadapan dengan penguasa yang terbesar di bumi dan salah satu nabi yang mulia. Untuk pertama kalinya wajah Sulaiman dihiasi dengan senyuman yang menunjukkan kepuasannya sejak Balkis mengunjunginya. Demikianlah Sulaiman mewujudkan kejayaannya yang hakiki dan menyebarkan cahaya Islam di muka bumi. Al-Quran tidak menyebutkan kisah Balkis setelah keislamannya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ia menikah dengan Sulaiman. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa ia menikah dengan salah satu orang dekat Sulaiman. Ada juga yang mengatakan bahwa sebagian Raja Habasyah adalah keturunan dari buah perkawinan ini. Sulaiman hidup di tengah-tengah kejayaan dan kemuliaan di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kematian baginya. Sebagaimana kehidupan Sulaiman yang berada di puncak kemuliaan dan kejayaan yang penuh dengan keajaiban yang luar biasa, maka kematiannya pun merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan keajaiban. Demikianlah bahwa kematiannya sesuai dengan kehidupannya, sesuai dengan kejayaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kematian Sulaiman, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Quran Surat Saba ayat 14. Kemampuan Nabi Sulaiman untuk menundukkan jin dan mempekerjakan mereka serta hubungan mereka dengannya, semua ini menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia dalam hal tertentu. Dan kematian Sulaiman merupakan batasan atau jawaban terhadap fitnah ini. Kami tidak mengetahui siapa yang mengklaim bahwa jin mengetahui hal yang gaib. Kami tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap tersebarnya isu yang keliru ini. Yang kita ketahui adalah bahwa hal tersebut tersebar dan mempengaruhi sebagian manusia dan jin. Barangkali manusia berkata kepada diri mereka, selama jin melakukan perbuatan yang luar biasa ini, maka apa gerangan yang menjadikan mereka tidak mengetahui hal-hal yang gaib itu? Manusia lupa bahwa kunci kegaiban berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ilmu gaib tidak akan mampu dikuasai oleh jin, manusia, ataupun para nabi dan semua makhluk. Hanya Dia yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merencanakan bahwa kematian Sulaiman pun bertujuan untuk menghancurkan pemikiran ini, yaitu pemikiran bahwa jin mengetahui hal yang gaib. Jin bekerja untuk Nabi Sulaiman selama beliau hidup, dan tatkala beliau meninggal, maka tugas mereka menjadi bebas. Nabi Sulaiman meninggal tanpa diketahui oleh jin, sehingga mereka tetap bekerja untuknya. Mereka tetap kepada Sulaiman. Seandainya mereka mengetahui hal yang gaib, niscaya mereka tidak akan meneruskan pekerjaan mereka. Pada suatu hari Sulaiman memasuki mihrabnya untuk itikaf, ibadah dan sholat. Tak seorang pun berani mengganggu khalwat di mihrabnya. Mihrab Sulaiman terletak di puncak gunung dan dindingnya terbuat dari permata. Pada suatu hari, Sulaiman duduk bersandar pada tongkatnya dan ia tampak tenggelam dalam tafakur. Beliau berzikir kepada Allah hingga rasa kantuk menguasainya. Lalu setelah itu malaikat maut menemuinya di mihrabnya. Sulaiman pun meninggal. Beliau bersandar kepada tongkatnya. Jin melihatnya dan mengira bahwa beliau sedang sholat, sehingga mereka pun tetap melanjutkan pekerjaannya. Berlalulah hari yang panjang.
Kemudian datanglah rayap, yaitu semut kecil yang memakan kayu. Hewan itu pun mulai memakan tongkat Sulaiman. Rayap-rayap itu tampak lapar. Sebagian dari tongkat Sulaiman dimakan beberapa hari oleh rayap itu. Ketika yang dimakannya semakin bertambah, maka tongkat itu pun menjadi rusak dan jatuh dari tangan Sulaiman. Tubuh mulia itu kehilangan keseimbangan dan rampas di bumi. Tatkala tubuh suci itu tersungkur, maka manusia segera menuju ke sana. Mereka menyadari dan mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dalam waktu yang sangat lama. Jin menyadari bahwa mereka tidak mengetahui hal-hal yang gaib, dan manusia pun mengetahui hakikat ini. Seandainya jin mengetahui hal yang gaib, niscaya tidak akan meneruskan siksa yang hina. Mereka tidak akan bekerja. Demikianlah Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan duduk dan sholat di mihrabnya. Lalu berita itu tersebar bagaikan api di bumi. Manusia, burung dan binatang buas mengantarkan jenazah Nabi Sulaiman. Sekawanan burung tampak sedih dan menangis. Semua makhluk bersedih. Akhirnya tak seorang pun mengetahui bahasa burung di bumi. Meninggallah seorang yang memahami pembicaraan burung. Burung-burung itu berkata, "Betapa beratnya kehidupan di tengah-tengah orang yang tidak mengetahui pembicaraan kita." Terdapat sejumlah versi perihal riwayat tentang kisah wafat Nabi Sulaiman alaihi salam. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam tafsir Ibnu Katsir. Hadis ini disebut mendekati kebenaran kisah wafatnya Nabi Sulaiman. Seperti yang dikutip dari buku Kisah Para Nabi oleh Imam Ibnu Katsir, menurutnya Nabi Sulaiman alaihi salam meninggal dalam keadaan berdiri. Berdirinya beliau ini adalah sedang melakukan sholat dan bersandar pada tongkatnya. Diketahui Nabi Sulaiman dikenal terbiasa menyendiri di dalam Masjid Baitul Maqdis. Durasinya bahkan dalam kurun waktu yang tidak biasa, yakni bisa hingga 1 atau 2 bulan, hingga 1 atau 2 tahun. Untuk sajian makanan dan minumannya selalu dibawakan oleh para setan yang masih tergabung dalam salah satu jenis jin. Hingga suatu ketika mereka membawakan makanan dan minuman seperti biasa, namun tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Pada hari wafatnya, Nabi Sulaiman mendatangi sebuah pohon yang tumbuh di Baitul Maqdis. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman pun berbincang dengan pohon tersebut dan menanyakan nama serta fungsi dari dirinya. Pohon ini bernama Kharubah. Nabi Sulaiman pun bertanya padanya, "Apakah kegunaanmu?" Pohon Kharubah ini pun menjawab, "Aku tumbuh untuk meruntuhkan masjid ini." Lalu Nabi Sulaiman pun berkata, "Allah tidak mungkin meruntuhkan masjid ini selama aku masih hidup. Itu artinya kamu tumbuh untuk mengabarkan kematianku." Lalu Nabi Sulaiman pun mencabut pohon tersebut dan menanamnya di dinding miliknya. Setelah itu, Nabi Sulaiman masuk ke dalam mihrab dan melakukan sholat dengan bersandar pada tongkatnya. Sejumlah sumber juga mengatakan tongkat tersebut berasal dari pohon Kharubah yang sempat dicabutnya sebelumnya. Kemudian Nabi Sulaiman pun menemui ajalnya hingga tidak diketahui oleh setan yang bekerja untuknya sekalipun. Kisah ini diceritakan dalam firman Allah melalui surat Saba ayat 14. Kalangan jin dan setan pun mulai mengetahui kabar kematian Nabi Sulaiman setelah rayap memakan tongkat sebagai penopangnya hingga rapuh. Nabi Sulaiman meninggal berdiri dan bersandar pada tongkatnya. Matanya dalam keadaan terbuka dan fisiknya tidak berubah bentuk. Bahkan tidak ada bau yang muncul dari jenazah tersebut. Ternyata peristiwa wafat ini merupakan jawaban dari doa Nabi Sulaiman alaihi salam sendiri. Ia pernah memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kematiannya dapat dijadikan pembelajaran bagi umat manusia, bahwa para jin sekalipun tidak mengetahui hal yang gaib. Bahkan mereka pun tidak mengetahui kapan mereka akan menemui ajal dan mendapatkan rezeki. Untuk itu, kisah Nabi Sulaiman yang meninggal dalam keadaan berdiri ini diharapkan menjadi pesan agar manusia tidak menjadikan setan, iblis, atau bangsa jin sebagai tempat menyembah atau teman mereka. Wallahu a'lam bishawab.